diikuti. Terima kasih Bu Sumina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ibu yang saya kasihi, yang saya sayangi, yang saya banggakan, dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada siang hari yang cerah ini Allah masih menolong kita ya. Kita digiring gitu ke dalam naungan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita bisa lebih mengenal Dia, supaya kita bisa lebih dekat kepada Dia, supaya kita menggapai cinta dan ridhonya Dia. Dia itu siapa, Bu? Allah. Kita itu sedang digiring, sedang dituntun. Ibu yang datang ke sini itu, Ibu mau kan dituntun? Mau digiring? Tapi siapa dulu yang giringnya, Bu? Kalau yang giringnya orang lain yang nggak jelas mah bukan dapat anugerah, malah dapat musibah. Kalau yang giringnya orang yang nggak benar. Kalau yang giringnya sahabat kita, yuk ngaji yuk, diajak sama temannya. Jam berapa mau berangkat? Jam sekian. Aku mau berangkat duluan nih, mau nebeng enggak? Aku bawa motor. Nah itu artinya kita sedang menggiring teman kita menuju surga, menuju kasih sayang Allah. Jadi ibu yang nggak punya motor, sering-sering nelfon sama yang punya kendaraan yang jauh ya. Jam berapa? Aku ikut dong gitu. Yang punya motor lebih baik nawarin duluan, jangan kalah duluan. Temanku kasihan, jangan-jangan nggak ada tebengan, kita nawarin itu amal soleh luar biasa, Bu. Pagi berbuat dosa, malam berbuat dosa, nebengin teman beramal soleh, hilang tuh dosa-dosanya semua. Masya Allah, ini ya jangan hitung-hitungan ya Bu ya. Nebengin dia mah jauh kan rumahnya, nanti harus nganter lagi. Itu pendek ya, kalau pikir kita harganya murah lah. Tapi kalau amal soleh itu harganya mahal. Allah yang langsung menjadinya. Oleh karena itu, karena kita sedang dibimbing, sedang ditarik oleh Allah, sedang dituntun oleh Allah, kita mensyukuri nikmat Allah dengan ucapan Alhamdulillahirobbilalamin. Nanti diingatkan syariat. Salawat teriring salam semoga tercurahkan kepada baginda kekasih kita. Semoga kita jujur dengan ucapan-ucapan salawat, doa-doa kita untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita sama-sama bersalawat kepada beliau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Hari ini kita akan mengupas tentang Asmaul Husna, yaitu sifat Allah yang ke berapa Razak itu? 17-18. Nah di situ ya, yaitu Ar-Razzaq. Kemarin Al-Wahhab, sekarang sifatnya Ar-Razzaq. Allah itu memiliki sifat Ar-Razzaq. Artinya Dia yang mencipta rizki, Dia yang menciptakan rizki, Dia yang menciptakan orang diberi rizki. Dia juga yang menyampaikan rizki itu kepada kita. Jadi Dia mencipta rizki yang ada di alam dunia ini, Allah yang mencipta. Kemudian udah dicipta itu rizki diberikan oleh Allah kepada untuk siapa? Untuk kita. Kemudian yang menyampaikan rizki itu siapa? Allah. Allah yang menyampaikan, ada yang malaikat ya, langsung gitu. Kemudian
Dia juga yang membuat sebab-sebab rizki itu datang kepada kita. Yang membuat sebab-sebab ini banyak kok penyebabnya, ribuan penyebabnya. Salah satunya rizki yang datang kepada kita itu adalah hakikatnya penyebabnya siapa? Banyak, bisa dagang kita dagang, bisa suami kita, bisa kita bekerja di tempat orang, atau bisa kita dibantu, ditolong sama orang, atau kita dipinjemin uang sama orang buat bayar hutang, atau kita dibebaskan hutang sama teman kita. Jadi penyebab datangnya rizki itu hakikatnya adalah Allah, tapi yang menjadi sebab datangnya rizki adalah makhluk Allah. Gitu tuh. Hakikatnya yang mendatangkan penyebab rizki itu Allah. Nah ini namanya Allah memiliki sifat Ar-Razzaq. Buka di Quran surat Ar-Rum ayat 40. Allahul ladzi khalaqakum summa razaqakum summa yumitukum summa yuhyikum. Allah lah yang menjadikan kamu sekalian. Allah menciptakan kita, Bu. Tapi Allah nggak membiarkan kita udah diciptain udah nyari makan sendiri, nyari minum sendiri, nyari apa-apa sendiri, enggak, Bu. Maka Allah dikenal dengan istilah Rabbi. Kita sudah pernah membahas Quran surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil. Arti Rabbi itu apa sih? Rabbi itu artinya Allah yang menciptakan kita. Ya, rizki juga diciptakannya oleh dengan sifatnya Ar-Razzaq. Allah juga bukan hanya menciptakan kita, tapi menciptakan rizkinya kita juga gitu. Kemudian setelah Allah menciptakan, Allah memelihara kita dengan rizki itu disampaikan kepada kita. Dengan Allah menyampaikan rizki itu, biasanya ada sebab-sebab rezeki itu datang kepada kita. Enggak tiba-tiba tangan Allah nih gitu, enggak gitu. Ada penyebabnya, sebabnya. Itu mah sebab aja. Sebabnya hilang yang satu kan ribuan sebabnya. Suami nggak bisa kerja, nanti Allah pindahkan ke penyebab yang lain. Siapa kek yang akan mendatangkan kepada kita rezeki itu? Yang ini hilang. Nah, tenang aja, kalau orang punya keyakinan bahwa Allah itu memiliki sifat Ar-Razzaq, sebab datangnya rezeki itu kan kata Bu Filah ribuan sebab. Tetangga nggak ngasih, suami nggak ngasih, orang tua nggak ngasih. Kata Allah, yang menyebabkan datangnya rezeki kepada kalian itu bukan 2, 3, 4 pintu, tapi ribuan pintu. Gimana aja caranya Allah? Yang penting kita ya yakin. Kenapa? Karena di sini setelah Allah menciptakan kita, maka Allah akan memberikan rizki kepadamu. Ini Allah sudah menjanjikan rizki. Maka saya bilang sering mengatakan, ibu gak usah pusing dengan rizki. Yang kita pusingkan adalah yang kita harus bimbing, yang kita harus berusaha mati-matian itu bukan ke rizkinya, Bu. Bagaimana kita dekat sama sang pemberi. Masalahnya kebanyakan kita mati-matian ngoyo nyari rizki, tapi jauh sama yang pemilik rizki. Itu yang salah dari kita. Wah, sepi hari ini jualan sepi. Padahal itu cuma asbab doang jualan itu. Kata Allah pintu yang lain banyak. Kenapa kalian sedih? Nggak usah sedih, nggak usah galau. Suami di PHK-kan, suami dirumahkan, kontrakan kosong ya Bumus ya. Itu hanya beberapa sebab aja. Pintu sebab yang lain ribuan kata Allah. Aku akan datangkan, aku akan hadirkan. Tapi itu bagi orang yang yakin bahwa Allah itu memiliki sifat Ar-Razzaq. Nanti akan kita bahas. Di dalam Quran surat Hud ayat 6, itu janji Allah, Bu. Allah itu nggak bakalan berpaling dari janjinya. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha
wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha. Nah, jadi apapun benda yang melata di muka bumi, yang melata ini Bu, bisa juga kita. Karena di dalam ilmu filsafat itu ada istilah al-insan hayawanun natik. Jadi manusia itu adalah hewan yang berpikir. Hewan Bu disebutnya. Jadi kenapa dia hewan? Karena manusia itu kan makan, tidur, kemudian hubungan dengan lawan jenis dan sebagainya gitu ya. Itu kan seperti hewan juga kan? Nah disebut hewan. Bedanya apa dengan hewan dengan manusia? Bedanya kalau manusia berpikir. Jadi artinya di sini wama min dabatin, semua yang melata. Yang melata itu hewan melata, cuma bedanya mungkin ada yang dengan 2 kaki, ada yang dengan 4 kaki, ada yang dengan 6 kaki, ada yang 1000 kaki gitu kan. Nah kalau kita berapa kaki? 2 kaki. Intinya melata. Kata Allah, apapun yang melata di muka bumi ini, illa 'alallahi rizquha, kecuali aku sudah janjikan, sudah aku cukupkan rizkinya Bu. Jadi kalau punya anak 1, 2, mau lagi yang ketiga, ibu gak usah pusing. Walaupun suaminya tetap kerjanya di situ, gajinya segitu. Kata Allah, aku sudah mengatur, aku sudah mencukupkan, aku sudah menanggung semua rizki yang udah aku ciptakan di muka bumi ini. Wa ya'lamu mustaqarraha, dan Allah juga mengetahui tempat yang tersembunyi di antara kalian. Yang tersembunyi itu contohnya apa Bu? Itu apa namanya yang memakan tubuh manusia ketika di alam kubur kan? Cacing, kalajengking, pokoknya semua yang melata di dalam itu, yang gelap gulita semua yang ada di dalam. Kata Allah, aku tahu apa yang ada tersembunyi di alam dunia ini. Aku akan menyampaikan rezeki itu sampai kepada mereka. Yang ngumpet di dalam tanah aja Bu, disampaikan rezekinya oleh Allah. Kita nggak ngumpet nggak kita Bu? Enggak, kita berinteraksi dengan orang lain, itu mah lebih pasti lagi. Itu Allah ini memberikan supaya kita itu motivasinya kuat gitu kepada Allah, bahwa Allah itu Maha Pemberi rezeki. Jangan terlalu baper. Nggak ada hari ini udah pusing, udah bingung, udah seminggu nggak kerja. Deketin aja sama Sang Pemberi rezeki, orang dia yang udah ngejanjiin sama kita. Diriwayatkan Nabi Musa itu ketika diangkat oleh Allah menjadi rasul, untuk mengingatkan Fir'aun dan pokoknya masyarakat pada waktu itu ya, bala tentaranya dan semua orang-orang yang ada di situ. Nabi Musa itu mikir-mikir gitu ya, kan daerah aku dengan tempatnya dia dulu dibesarkan jauh sekali gitu, sedangkan aku harus meninggalkan anak, meninggalkan istri, mana istrinya nggak satu ya. Nah itu gimana makannya? Dia pikir aja. Allah tahu apa yang dipikirkan oleh Nabi Musa. Apa kata Allah? Hei Musa, coba di depan batu itu, Nabi Musa lagi mikir gitu Bu. Kemudian di depan itu ada batu besar hitam. Coba kamu pukul batu itu. Apa yang terjadi? Batu itu terpencar. Ketika pencaran yang pertama ternyata ada di dalamnya ada lapisan batu yang kedua. Setelah saya baca ini Bu, saya kan pernah lihat tukang batu pukul batu ya Bu ya. Saya pernah lihat di sungai, ibu-ibu yang dulu di kampung lihat di sungai ada yang suka pemecah batu. Dan itu benar Bu, batu itu bukan satu lapis doang. Pasti ada yang lapisan pertama tipisnya segini awal bukan ya, terus pencar. Nanti ada lapisan kedua, mencar lagi. Ada yang pernah lihat nggak? Saya pernah lihat. Kan itu ya? Itu coba ibu perhatikan. Benar berarti ayat ini, Quran ini. Kata ini di dalam hadis Rasulullah Bu. Dalam hadis diceritakan Nabi Musa tersebut suruh memecah batu itu dengan tongkatnya. Karena kan mukjizatnya Nabi Musa tongkat ya Bu ya. Dipecahlah sama Nabi Musa. Kemudian ada di lapisan kedua. Kata Allah sampai pecahkan semuanya. Kemudian
Kemudian dipecahkan lagi lapisan kedua. Setelah lapisan kedua pecah, ternyata ada lapisan yang ketiga. Ketika dipecah lapisan ketiga, di dalamnya ada ulat. Dan di mulut ulat tersebut ada makanan. Masya Allah. Di dalam batu, Bu. Saya pernah lihat di TV itu ada acara hewan itu apa namanya? Flora dan fauna zaman dulu kita yang lihat. Itu ada hewan ketika musim salju, dia di situ berapa, Bu, musim salju? Contohnya 6 bulan ya. Dia 6 bulan di dalam gua, nggak makan, nggak minum, dibungkus dengan salju. Ketika salju itu mencair, dia hidup lagi. Masya Allah, siapa yang ngasih makan? Coba. Nah sekarang ini, itu saya kalau lihat flora dan fauna sekarang, melihat keajaiban ciptaan Allah. Sekarang ketika Nabi Musa membelah itu batu, di belahan batu yang ketiga ternyata ada ulat. Dan di mulut ulat itu lagi ada makanan yang sedang dia kunyah, yang sedang dia makan. Kemudian si ulat itu berkata, Nabi Musa ini diberi oleh Allah kemampuan untuk mendengar kata-kata si ulat tadi. Kalau seorang nabi biasa ya Bu ya, punya kelebihan gitu. Apa yang dikatakan si ulat tadi? Subhana mayyarani wa yasma'u kalami. Maha suci Allah yang sudah melihat aku ada di dalam gelapnya batu yang ada di dalam terdalam batu itu, dan mendengar perkataanku. Karena si ulat mohon rizki kepada Allah. Ya Allah, Engkau menciptakan aku, Engkau juga yang akan menjanjikan rizki kepadaku. Maka Allah kasih dia makanan. Dari mana Bu itu? Kalau udah denger gini Bu, harusnya keimanan kita itu nambah. Benar Bu. Apa pelajarannya kepada Nabi Musa? Hai Musa, ulat aja yang di dalam batu bisa makan, apalagi anak dan istrimu, bukan di dalam batu, tapi apa? Di lingkungan banyak orang. Bisa aja dia cari usaha sendiri sebabnya gitu ya. Kemudian bisa juga orang membawakan sebab kepada anak istrimu. Ada kehidupan di dalam kehidupan anak istrimu. Bayangin batu ini. Di situ Nabi Musa tadinya resah, gelisah, khawatir, jadi kuat keimanannya. Di situ dia makin yakin, makin mantap bahwa Allah Maha Ar-Razzaq. Ibu yang anaknya di pesantren, yang sering-sering ditangisin, anak saya makan apa ya? Aduh, kayaknya makannya cuma itu doang. Atau jangan-jangan nggak kebagian makan. Ibu nggak usah dipikirin itu, Bu. Kadang-kadang anaknya nggak kebagian makan nih. Saya pernah diceritakan anak saya. Ketika kita nengok, Mama, aku kemarin kan nggak kebagian makan, sedihnya luar biasa. Tapi malamnya ada teman dianterin makanan sama orang tuanya. Kita makan bareng-bareng. Nikmat banget, karena aku lapar katanya. Dia pikir, masa sampai segitunya sih gitu ya? Masya Allah. Itu tinggalan makan, Allah kasih makan di mana aja jalannya. Jadi jangan terlalu sedih ya Bu. Di sini pasti ada anak-anaknya di pesantren. Yakin, pokoknya titipkan aja sama Allah. Ya Allah, Engkau yang menjanjikan rezeki buat anak-anakku, pasti dia dikasih makan. Gitu. Kita lanjut Bu ya, itu. Kalau kita mengimani sifat Ar-Razzaq ini, maka akan menghasilkan buah keimanan tadi. Jadi kalau kita udah yakin nih Bu, udah enggak menyaksikan lagi bahwa kita ini pasti akan dicukupi oleh Allah. Mau anak sekolah di mana, mau kuliah di mana, mau pesantren di mana, mau kita usahanya lagi melorot gitu, mau usahanya lagi bangkrut dan sebagainya. Saya yakin bahwa Allah itu pasti mendatangkan rezeki. Karena keyakinan itu adalah magnet. Ibu di sini yang sudah tidak ada pasangannya, mencari nafkah, rezeki dan sebagainya, ibu yakin aja. Kenapa? Karena keyakinan kepada Allah itu magnet. Magnet itu Bu, ini kalau magnet disimpan di sini ada paku gitu ya. Pasti dia datang sendiri si paku itu. Ibaratnya magnet ini adalah keyakinan kita. Dan si paku ini adalah
rizki yang akan berdatangan kepada magnet tadi. Makin kita nggak yakin kepada Allah, nih berarti magnetnya makin nggak ada. Rizkinya tuh nggak datang ke kita, Bu, kecuali kita datang ke rizki tadi. Kecuali kalau magnet tidak ada, kalau iman nggak ada, nggak yakin gitu, Bu. Pusing aja, ya Allah, dari mana ini ya? Gitu, tapi ucapannya si Allah, tapi dusta. Kenapa dusta? Ngomongnya Allah, tapi nggak yakin. Banyak kan kita begitu, Bu. Ngomongnya sih ya Allah, kan gitu ngeluh sama Allah ya. Ini dari mana? Lihat suami melotot kesel. Kenapa? Karena nggak yakin sama rezeki dari Allah. Itu si rezeki itu nggak datang, Bu. Dia diam aja. Aku tuh nggak bakalan datang ke kamu kecuali kamu datang kepada aku. Kalau orang nggak yakin sama Allah, sama rezeki. Tapi kalau yakin, Bu, diamnya orang yakin, ini akan berdatangan. Nanti akan saya sampaikan contohnya Siti Maryam. Jadi buah dari keyakinan seseorang bahwa Allah itu Maha Pemberi rezeki, kita tidak akan menunggu, kita itu tidak akan menantikan, berharap-harap gitu. Suamiku kan gajinya tanggal 1. Kapan ya tanggal 1? Masih lama banget sih. Nungguin terus. Orang yang punya keyakinan Ar-Razzaq nggak nunggu itu, Bu. Itu mah hanya sebagai sebab saja. Saya mah yakin aja nih sama Allah, pasti datang. Gimana kek caranya? Maka emang ketawakalan yang tertinggi adalah kalau orang itu diuji dengan kalau dia punya penghasilan yang nggak tetap. Kata guru saya begini, Ustaz, untuk uji ketawakalan itu gimana sih? Di sini ada yang penghasilannya tetap siapa? Saya Pak, saya guru, saya dapat PNS, saya dapat ini udah jelas. Saya pegawai kantor, saya digaji negara ini. Saya cari yang tidak tetap, pedagang, pebisnis, atau yang serabutan. Acunglah yang serabutan. Nah ini ujiannya yang bisa lebih kena sama yang ini. Kenapa? Kalau kalian tidak berharap dengan pekerjaan tadi, hasil dari pekerjaan tadi kan namanya orang serabutan, namanya orang dagang, kadang ada kadang enggak. Kalau yakin dan percaya kepada Allah, di situ sudah diuji bahwa dia bergantung kepada Allah, yakin dengan sifat Ar-Razzaqnya Allah. Tapi kalau gini, besok kan hari libur, biasanya kalau hari libur sepi deh gitu contohnya gitu ya, bukan di sini ya, sepi, aduh. Nah, ketika dia bilang aduh, berarti nggak yakin dengan rezekinya Allah. Nah, kenapa? Karena sepi, karena dia melihat bahwa yang menghasilkan rezeki itu orang datang beli dan kan besok sepi libur, nggak dapat penghasilan dong. Padahal kata Allah itu hanya bagian asbab aja. Bisa kalau Allah sudah yakin, Bu, besok nih Senin akan Allah lipat gandakan, Selasa akan Allah lipat gandakan. Kalau Selasa nggak dapat, tetap yakin Rabu Allah lipat gandakan, atau minggu depan atau bulan depan. Yakin aja udah, nggak usah sedih. Kemarin COVID ya Allah, ya COVID. Buktinya itu makin kinclong setelah COVID. Makin subur kan? Itu tandanya apa? Allah yang kasih rezeki. Nah, jadi apa buat orang yang mendapatkan, yang punya keyakinan Ar-Razzaq kepada Allah? Yang pertama, tadi itu ya, dia tidak akan menunggu-nunggu. Kalau ibu mungkin anaknya yang kerja contohnya, kapan ya anak gajian? Nggak usah ditunggu, pokoknya Allah pasti akan nyukupin. Nggak usah menanti-nanti suami yang gajinya emang awal bulan gitu, nggak usah dinanti. Rizki ini datangnya dari Allah, nanti juga akan datang pada waktunya, nggak tahu kapan. Gitu aja sekarang, yakinkan kepada Allah. Nanti kalau magnet keyakinannya besar, makin besar magnetnya, Bu, makin besar makin besar. Bukan paku yang di sebelah situ doang yang datang, Bu. Yang di sebelah sana akan datang. Makin kuat, makin besar keyakinan kita kepada Allah, magnetnya akan makin banyak. Ini saya bukan setakar kata, hanya selisih bicara gitu, enggak. Udah saya buktikan. Saya yakin rezeki itu datangnya dari Allah. Saya yakin gitu. Udah jalanin aja usaha dengan apa adanya.
Yang tidak disangka-sangka datang, Bu. Maka ketika itu peristiwa itu terjadi, Bu, makin menguatkan keyakinan kita kepada Allah. Jadi udah nggak takut lagi. Pokoknya saya mah berjalan di jalan Allah udah. Ikuti apa yang Allah perintahkan. Usaha yang semampu kita. Hatinya tetap ke Allah, jangan ke usaha. Yang ke usaha itu badan kita doang, kerja. Hati mah saya yakin Allah gitu. Jadi apa hasil dari buah orang yang mendapatkan keimanan tadi? Dia tidak akan menanti-nanti, dia tidak akan menunggu-nunggu, dia tidak akan berharap-harap. Nih guru nih, kita banyak yang jadi guru ya. Apaan ya tanggal 1? Gak usah lah, Bu. Dan itu pun gak seberapa ya Bu harap. Tapi dari Allah itu bikin magnet aja deh Bu ya. Udah ya, setuju? Bikin magnet aja biar berdatangan. Bikin magnet. Kemudian ketika manusia dalam hal bertawakal, berserah diri kepada Allah. Nah, jadi ada tingkatan golongan orang-orang yang bertawakal. Kalau tadi hasil dari orang yang benar-benar keimanannya luar biasa Bu ya. Itu tadi dia tidak akan menanti-nanti, tidak akan menunggu-nunggu, tidak akan berharap-harap. Nggak usah diharapin di mana aja rezeki mah datang. Seperti yang biasanya kerja di majikan gitu. Ya Allah, aku udah capek nih minggu ini, mudah-mudahan majikanku ngerti gitu. Nggak usah berharap gitu Bu. Ya Allah, minta aja kepada Allah. Ya Allah, Engkau lah yang maha tahu. Ya Allah, karuniakan rezeki yang berlimpah, yang halal, yang berkah. Nggak usah mikirin majikan kita, minta sama yang pemilik rezeki. Nanti Allah akan sentuh hati. Belum tentu majikan Bu, bisa saja tetangga kita, bisa saja emang majikan kita disentuh oleh Allah hatinya. Ternyata di luar ekspektasi, karena kita membangun magnet. Harusnya yang datang di sini doang, ini yang jauh juga berdatangan. Yakin aja. Nah, ada tingkatan ketawakalan seseorang itu ada 3 Bu. Yang pertama, Ibu nanti mikir sendiri, kemudian mengukur sendiri saya ini levelnya mana gitu ya. Manusia nomor pertama, tawakal yang pertama yaitu manusia yang belum sampai kepada derajat tawakal. Belum sampai derajat benar-benar dia bergantung kepada Allah. Nah, jadi derajat tawakal seseorang itu terbagi 3 Bu ya. 1, manusia yang belum sampai kepada derajat tawakal. Artinya begini contohnya. Dia tahu bahwa yang menciptakan rezeki itu adalah Allah. Dia tahu. Kemudian dia juga tahu bahwa Allah yang menyampaikan rezeki. Tapi belum sampai ke derajat bahwa Allah lah yang menyebabkan menjadi sebab rezeki itu datang. Dia nggak sampai ke yakin itu. Cuma tahu, ya sekarang kita suka gini. Kamu tuh nggak usah terlalu pusing apa? Kan pasti akan dicukupi sama Allah. Ya aku sih yakin sama Allah, tapi di sininya masih aja gemet, pusing dan sebagainya. Karena dia tahu rezeki itu Allah yang menciptakan. Karena dia tahu rezeki itu akan disampaikan oleh Allah, tapi dia belum sampai keyakinannya yang menjadi penyebab datangnya adalah Allah. Belum sampai ke sana. Ada nggak yang begitu? Mungkin termasuk kita kadang-kadang. Kenapa kita suka resah, kemudian gelisah, kemudian khawatir? Nah, apalagi tanggal tua katanya. Berarti kita tahu, kita percaya rezeki itu datangnya dari Allah. Percaya. Semua orang mukmin muslim akan mengatakan, saya percaya rezeki itu sudah diatur oleh Allah. Tapi kenapa masih gelisah? Karena dia belum yakin bahwa penyebab asbab datangnya rezeki adalah Allah. Dia belum yakin. Yang dia yakini, yang mendatangkan duit itu adalah kalau saya jadi direktur, kalau saya dagangnya laku, kalau suami saya kerjanya duitnya banyak. Itu keyakinan kita. Tahu bahwa yang pemilik rezeki itu Allah, tahu kita Bu. Cuma apa yang membuat kita tidak tawakal kepada Allah?
Karena kita yakin yang menjadi sebab datangnya rizki kepada kita bukan Allah. Siapa tadi? Dagangan kita, suami kita, kerja kita di tempat orang, atau kita datang ke tempat orang mau minjem, mau minta. Itu keyakinan kita. Baru kalau dapat kita tenang, kalau nggak dapat kita galau. Karena yang menjadi keyakinan kita adalah asbab tadi, Bu. Harusnya supaya kita tidak khawatir, tidak resah, tidak gelisah lagi. Yang menjadi sebab datangnya rezeki kepada kita itu bukan usaha kita, tapi datangnya dari Allah. Karena kalau kita mikirin, kan kalau nggak usaha dari mana? Nah, karena kita berarti sedang mengecilkan pintu-pintu rezeki Allah. Kan kata Allah ribuan pintu, sedangkan yang ada di otak kita pintu rezeki itu cuma 2. Satu suami kita kerja, satu kita jualan. Itu doang. Dari mana lagi? Tuh berarti sudah mengecilkan Allah. Bagaimana kita membuat magnet keyakinan itu sehingga si ini berdatangan? Kalau kita sudah mengecilkan Allah. Semakin kita mengecilkan Allah, semakin magnet itu kecil. Mungkin pakunya datangnya 1 karena magnetnya kecil. Tapi semakin kuat keyakinan kita sama Allah, yang menjadikan sebab rezeki itu datang bukan suami, bukan dagang. Ini saya pengen pada ibu-ibu semua, karena saya sayang sama ibu gitu supaya hidupnya bahagia. Makin kinclong aja wajahnya gitu kan kalau bahagia. Gak banyak promo apalagi akhir bulan ini akhir bulan ya. Tapi setelah dengar ini kayaknya udah cerah kembali deh. Kalau orang beriman akan ngefek Bunida. Kenapa? Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Orang yang beriman itu ketika mendengar ayat-ayat Allah, ketika didatangkan fakta-fakta keimanan itu begini-begini, maka dia semakin kuat keyakinannya kepada Allah. Wa idza tuliyat, saya kan bacakan barusan. Ibu nambah nggak keimanannya? Kalau nggak nambah santai aja kok, nggak ngapek, nggak ngepek, nggak pengaruh dan sebagainya. Berarti dipertanyakan keimanannya. Ini udah janji Allah. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum, bertambah keimanannya, keyakinannya kepada Allah. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Allah yang Maha Pencipta, yang memelihara kita, yang menjanjikan rezeki kepada kita, yatawakkalun, dia bertawakal, bergantung, berserah diri. Udah yang penting saya berusaha aja. Urusan dapat nggak dapat, hasil nggak hasil, itu bukan tugas kita. Itu yang bikin kita suka khawatir, takut. Tugasnya Allah diambil sama kita, mengandalkan kemampuan diri kita. Tahu kita lemah, waktu likal insanu dhaifa, ya. Nah itu, jadi kita itu tadi kalau nggak berusaha nggak dapat hasil, begitu ceritanya. Itu pikiran kita. Kata Allah, enggak, orang aku yang ngasih rezeki, kamu nggak berusaha juga. Yang penting kamu kuat ibadahnya, apanya pasti akan datang gitu rezeki, ya. Jadi jangan suka bergantung kepada kemampuan diri. Saya kan jualannya laku, saya kan pinter marketingnya, saya kan suami saya kan ini, suami saya kan itu. Nah, jangan suka bergantung ke sana. Nggak bakalan tenang hidup kita. Capek. Kenapa? Karena kita sedang mengecilkan magnetnya. Jadi kita yang harus mendatangi rezeki itu. Capek nggak, Bu? Capek. Ada ketawakalan yang kedua. Orang yang tawakal tingkat kedua, dia sibuk beribadah kepada Allah. Nah, ini yang bagus nih, Bu. Tapi belum yang tingkat tinggi. Dia sibuk ibadah kepada Allah. Kan katanya kalau makin yakin ibadah itu berdatangan. Benar, Bu, berdatangan. Sibuk ibadah kepada Allah, sibuk mencari ilmu. Nah, hebat nih. Sibuk ibadah, sibuk cari ilmu itu mendatangkan rezeki.
kemudian sibuk mengajarkan ilmu, sibuk saya mah yang penting hidup di jalan Allah, cari ilmu, kemudian ngajar pagi, ngajar siang, ngajar sore, ngajar malam, ngajar gitu kan. Saya nggak mau cari rezeki, nah gitu. Saya nggak usah usaha, ibadah aja dikuatin, ya. Cari ilmu, ngajarin, kemudian bantu orang. Ada nggak orang kayak gini? Tapi nggak kerja, orangnya baik banget tuh. Tapi dia yakin dengan rezeki yang Allah berikan, itu berdatangan magnetnya. Tapi ini baru tingkat kedua, dicontohkan oleh Allah, yaitu seperti kisahnya Siti Maryam. Siti Maryam itu nggak kerja, nggak cari nafkah, tetapi apa yang dia lakukan? Dia hanya beribadah di dalam mihrab, di masjid lah gitu Bu. Cuma masjid itu ada kuncinya, ada kamar, dan yang DKM masjidnya adalah pamannya sendiri, yaitu Nabi Zakaria. Jadi Nabi Zakaria itu punya kuncinya, hanya Nabi Zakaria yang punya kunci di masjid itu, di mihrab itu, di kamar itu. Jadi Siti Maryam itu kerjaannya pagi, siang, sore, malam hanya beribadah kepada Allah. Apa yang terjadi? Mau makan? Udah ada. Mau minum? Mau makan buah? Sudah ada. Mau makan gulai? Mau makan rendang? Mau makan apa? Makanan yang enak-enak? Ada semua yang diinginkan oleh ya Allah. Saya pengen somai, tapi kan saya nggak bisa keluar. Datang tuh somai. Kalau zaman sekarang, nggak tahu zaman dulu ya. Ketika Nabi Zakaria buka pintu itu, Nabi Zakaria terbelalak. Kullama dakhala alaihi mihrab. Ketika Nabi Zakaria masuk ke dalam mihrab tersebut, apa? Wajada indaha rizqa. Ditemukan di situ udah ada buah, udah ada makan pagi, udah ada minum. Minumnya bukan satu macam Bu, minuman surga datang semua ke di hadapannya Siti Maryam. Luar biasa. Orang beriman beribadah kepada Allah kuat, rezeki itu berdatangan. Benar kan? Kalau orang mengutamakan akhirat, dunia akan mengejar, mengikuti. Dunia akan mengikuti. Karena apa? Karena dia sedang bikin magnet itu tadi. Makin besar magnetnya, dia bikin magnetnya tadinya segede gini. Kemudian dia belajar terus, mendekatkan diri kepada Allah, makrifat kepada Allah. Bikin magnet sebesar gunung, keinginan apapun pasti akan tercapai. Gunung Bu, berarti seluruh Indonesia datang ke dia untuk memberikan support, bantuan. Dia butuh anaknya mau semester, mungkin yang bantu bukan orang kampung lagi di kampusnya. Dia butuh anaknya kerja ke luar negeri, yang bantu siapa? Presiden contohnya. Ini yang gede-gede gitu Bu, karena emang magnetnya sebesar gunung. Ciptakan magnet aja dulu Bu, coba. Nah, apa yang terjadi? Kata Nabi Zakaria bertanya kepada Siti Maryam. Qalat ya Maryam anna laki hadza. Berkata Nabi Zakaria kepada Siti Maryam, dari mana ini Maryam? Oh ini ada, itu ada, ini mana makanannya, makanan surga lagi. Apa yang dikatakan oleh Siti Maryam? Qalat huwa min indillah. Ini datang dari sisi Tuhanku. Di situ Nabi Zakaria makin yakin. Nabi Zakaria jadi belajar kepada Siti Maryam. Oh jadi kalau orang yang rajin ibadah, orang yang ingin dekat sama Allah, itu Bu, dicukupkan rezekinya oleh Allah. Itu baru tingkat kedua. Ada tingkat yang tertinggi. Itu ceritanya Nabi Siti Maryam sebelum punya anak Nabi Isa. Tingkat yang ketiga, inilah tingkat ketawakalan yang paling tinggi. Oh, masih ada lagi? Bu bilang tadi kan udah ibadah, udah segala macam ya, dekat sama Allah. Ada lagi nih Bu. Ini yang lebih hebat. Orang yang berusaha, usahanya itu baik dia usaha jadi pegawai, jadi pedagang, atau jadi guru, atau jadi apa lagi Bu kalau kerja? Jualan ya, kos-kosan dan sebagainya lah ya Bu ya. Yang punya kos-kosan termasuk saya begitu tuh, banyak lah Clara juga gitu. Siapa Bu Lucy ya. Semuanya ya, hampir semua punya kos-kosan ya, Bu ini, Bu Arsyad gitu ya.
Nih, ketawakalan yang tertinggi adalah ketika seseorang berusaha, punya usaha, atau dia bekerja, mau bertani, kalau di kampung beternak, ini bisa buat tausiah lah, nasihat kalau kita pulang kampung ya. Nah, nanti. Tapi hatinya tetap bergantung kepada Allah, bukan kepada hasil usaha tadi. Hatinya tetap bergantung kepada Allah. Saya punya kos-kosan nih. Nah, berapa pintu ya? Contohnya 1 atau 2 gitu ya. Nah, atau 10 lah gitu ya. Rezeki itu kan hanya sebab aja. Sebetulnya Allah intinya yang menghadirkan rezeki itu. Yang berdagang, aku dagang ini. Yang penting saya mah berusaha aja, bekerja aja, jalanin aja setiap hari karena Allah, karena hasilnya mau dapat mau enggak, mau sedikit mau banyak itu sudah diatur sama Allah. Yang penting saya berusaha, badan saya bekerja, hati mah tetap gantungnya sama Allah, Bu. Jadi orang yang predikat yang ketiga ini artinya dia tidak menggantungkan hasil usahanya karena usaha tadi, karena bekerja tadi, karena suami tadi. Suami hanya sebagai jalan aja, hanya sebagai jalan. Kita ambil contoh Siti Maryam. Siti Maryam kok peringkat keimanan ketawakalannya tadi baru tingkat makom kedua. Kita lihat ketika dia melahirkan Nabi Isa, keimanannya, pertumbuhan jiwanya, jiwa kalbunya ibu, dia makin matang ketika dia melahirkan Nabi Isa alaihi salam. Biasanya emang Bu, kalau orang dikasih ujian oleh Allah makin berat, tapi dia makin mendekatkan diri kepada Allah, makin bijak, jiwanya makin matang. Ini pengajarannya adalah hikmahnya buat kita. Nabi Siti Maryam ketika belum ada ujian yang besar, tingkat ketawakalannya baru makom yang kedua. Tapi ketika diuji oleh Allah, dia mengandung, dia hamil, kemudian melahirkan, itu kan sesuatu, wah mungkin musibah lah ya. Tapi dia makin bergantung kepada Allah, maka ketawakalannya makin meningkat. Apa yang dia lakukan? Ketika dia melahirkan, kata Allah begini, ya Maryam, goyangkan itu pohon korma. Ayatnya itu hub ilaiki rutoban janiyah, kalau nggak salah ya. Goyangkan itu kurma, ambil, makan sebagai untuk menjadi tenaga buat kamu. Karena apa? Di situ bahwa pelajarannya emang kalau orang melahirkan itu mengeluarkan tenaga ekstra yang luar biasa. Dan di dalam makanan kurma itu kan mengandung 18 zat yang bisa memberikan manfaat buat kehidupan kita ya. Itu ada 18 Bu. Semua unsur di bumi ini ada di dalam buah kurma, zat besinya, vitaminnya, proteinnya, semuanya ada, gulanya ada semua. Maka Allah memerintahkan kepada Siti Maryam apa tuh sakit rutoban jaya, goyang. Ini apa? Kalau Allah ingin menghendaki seperti Maryam ketika ada di mihrab, itu mudah saja bagi Allah Bu, didatangkan aja makanan yang banyak di situ. Kemudian Siti Maryam makan kan, apalagi habis melahirkan, apalagi lagi diuji apanya, mentalnya, kan nggak ada bapaknya Bu. Nanti berhadapan dengan masyarakat gimana? Wah gimana? Mudah saja bagi Allah mendatangkan makanan kepada Siti Maryam tanpa Siti Maryam harus berusaha. Tetapi apa yang ingin diajarkan oleh Allah kepada Siti Maryam? Karena ketawakalan, kebergantungan Siti Maryam sudah naik tingkatan yang ketiga, kata Allah usaha. Suruh usaha Siti Maryam dengan menggoyang-goyang. Emang gampang goyangin pohon korma? Gak gampang, mana habis ngelahirin lagi. Artinya apa? Allah mengajarkan kita supaya usaha yang sungguh-sungguh. Usaha yang sungguh-sungguh baru ada hasil. Nah di sini Allah mengajarkan kepada Siti Maryam
Karena Siti Maryam ketawakalannya sudah, tingkatannya sudah naik lagi, makomnya tertinggi. Dia usaha, dia yakin kepada Allah, ibadahnya, kebergantungannya makin kuat kepada Allah, tapi dia tidak meninggalkan usaha. Saya mah banyak sholat aja, saya mah ngajar aja deh. Padahal di rumah anaknya 6 contohnya, istrinya 3, belum lagi anaknya nambah lagi jadi 11 gitu. Nggak mau usaha bu, ibadah aja, tapi emang tercukupi, tapi ini belum makom yang tertinggi. Makom yang tertinggi adalah kalau orang itu mau usaha untuk menafkahi keluarganya. Usaha dulu, baru hati mah tetap bergantung kepada Allah. Jadi karena usaha, orang itu tidak meninggalkan perintah Allah, tetap ingat kepada Allah bu. Ini ada kan orang usaha, tanggung deh baru jam 2 nih, aduh belum selesai nih, lagi dagang nih bu, rame-ramenya nih. Udah jam 3, ntar aja deh di jamak. Ada nggak yang gitu? Apalagi kalau ninggalin sholat, apalagi udah dapat harta yang banyak, agak mau zakat, nggak mau sedekah. Ada nggak yang begitu? Berarti dia di dalam hatinya masih bercokol, saya itu dapat ini karena usaha saya. Hatinya, maka ibu-ibu boleh semuanya jadi orang kaya, tapi kekayaan itu hanya di tangan aja, jangan dimasukin ke dalam hati. Kalau ibu sudah sanggup di level yang ketiga, saya mah yang penting bekerja, saya mah yang penting usaha, saya mah yang penting apa lagi? Jangan diam, tapi bu mau usaha, mau kerja, mau jualan gitu ya, atau mau punya usaha bisnis apalah, laundry lah, apa jualan apa, yang penting saya mau usaha, hasilnya mah itu mah saya serahkan sama Allah. Udah yakin aja bu, ini punya usaha dagang sepi. Kenapa sepi banget sih ya? Ngeluh lah sekarang. Jangan-jangan sebelah itu pakai pewaris. Bukannya ingat sama Allah, malah suuzon sama orang. Coba gini bu, lagi punya usaha, banyakin. Kalau lagi sepi nih ya, ini anjuran para ulama. Kalau lagi sepi bu, ucapkan begini, ya Allah, ya Razak, ya Razak. Daripada bengong, daripada suuzon, daripada kesel, sebel, yang sebelah rame kita enggak, coba ya Allah, ya Razak, ya Razak, ya Razak. Itu kan sedang menanamkan keyakinan. Ibu sedang bikin magnet, coba bikin magnet. Tadinya orang mau beli ke sebelah kita, karena kita punya magnetnya kuat, magnetnya dari Allah lagi. Orang yang mau beli itu ibaratnya paku. Nanti dia berdatangan ke kita. Ya Allah, ya Razak. Pagi-pagi tuh gitu bu. Buka usaha dagang tuh, usaha apa aja. Ya Allah, ya Razak. Ya Allah, ya Razak. Ya Allah, ya Razak. Bikin pertahanan keimanan kita. Bikin lebih gede lagi itu magnetnya. Yang tadinya orang mau beli di pasar, kita usahanya di depan sana contohnya ya. Saya mah udah cocok deh beli barang di situ. Berdatangan orang di situ bu. Kenapa? Karena magnetnya Ar-Razzaq. Nah, tapi hati kita tetap kepada Allah, bukan kepada usaha itu. Ini makom yang tertinggi kata para ulama. Jadi silahkan kita berjualan, silahkan kita bekerja, silahkan kita mengajar, dapat hasil dan sebagainya, tapi hati tetap kepada Allah. Itu ya bu ya, tawakal itu terbagi 3. Nah, kita ini yang nomor berapa? Tapi kalau sudah tahu ilmunya, kita akan berusaha mencapai yang kedua ya. Setelah yang kedua naik ya, karena kita kan di sini pasti ada usaha kan, rata-rata ya. Ada yang jualan, ada yang ngajar, ada yang ini kan dapat tuh hasil tuh. Jangan berharap-harap, jangan menunggu-nunggu. Pokoknya saya mah ya Allah karena Engkau gitu. Dikasih sedikit, saya ridho ya Allah gitu. Dapat lagi makom ridho. Dapat banyak, alhamdulillah, bersyukur banyak, bersedekah contohnya.
Buah iman yang kedua, tadi buah iman yang pertama tidak berharap-harap, tidak menunggu-nunggu ya. Kalau yang tiga tadi itu tingkatan tawakal, itu harus bisa bedain ya. Ini terakhir, buah iman yang kedua apa? Dia beriman kepada Ar-Razzaq bahwa dia harus menjadi sebab. Dia harus menjadi sebab sampainya rizki kepada manusia. Saya mau ingatkan kepada ibu semua bahwa rizki itu bukan hanya uang. Rizki itu bukan hanya pekerjaan. Di sini nanti rizki itu bentuknya bisa uang, bisa kekuatan badan kita, atau rizki itu berupa Kebahagiaan, ini pola pikir. pola pikir, ilmu. Jadi di situ. Jadi yang kedua, buah iman yang kedua, nah ini lebih tinggi nih dulu. Nah, buahnya. Dia beriman kepada Ar-Razzaq, dia berarti sudah dapat Nurur Razzaq. Orang yang dapat Nurur Razzaq itu dia bahwa dia harus menjadi sebab sampainya rizki yang datang dari Allah itu, dia menjadi sebab sampainya kepada manusia. Saya punya ini, siapa yang ingin berbagi? Punya uang, bagi. Punya badan sehat, pengennya nolong orang terus. Ya, saya bisa ngerjain ini. Saya nanti bantu. Ketika masuk musola, bagian piketnya Bu Nida. Nah, kita bukan bagian piket Bu Nida contohnya. Saya mau bantuin aja, saya masih dikasih kesehatan sama Allah. Jadi dia tidak hitung-hitungan dalam membantu orang. Ini berarti orang sudah dapat nur rozak dalam apa namanya kesehatan badan yang diberikan oleh Allah. Kalau dalam hal rizki, dia selalu pengen begini Bu, ya Allah, saya pengen nolong tetangga saya. Ya Allah, saya pengen nolong sahabat saya. Ya Allah, sahabat saya punya hutang, saya pengen deh bantuin bayarin hutang dia. Jadi orang yang punya buah iman Ar-Razzaq, yang tingkat yang kedua ini lebih tinggi Bu. Kalau tadi buat dirinya sendiri, dia yakin, dia percaya, dia tidak nunggu-nunggu, dia tidak berharap-harap, tapi untuk diri dan keluarganya aja. Tapi kalau ini, dia sudah berpikir bagaimana saya bisa membantu orang lain. Ya Allah, jadikan saya menjadi sebab orang lain itu dapat rezeki dari Engkau ya Allah. Jadi kalau punya itu kerjanya pengennya nolong, pengennya bagi-bagi, punya ilmu pengennya selalu mengajarkan. Punya uang dikasih lebih oleh Allah bukan hanya untuk dirinya sendiri. Ada orang datang ke dia, Assalamualaikum Bu, Waalaikumsalam, atau manggil nama lah tetangga atau saudara gitu. Saya tuh lagi punya hutang, dikejar-kejar, suruh bayar bulan ini gimana ya? Bisa nggak sih bantuin gitu ya? Kalau orang punya nur rozak kemudian dia mampu, ya saya bantu, tapi sebantu saya ya. Ya, alhamdulillah sudah gitu dibantu sama dia. Nanti kalau aku punya, nah aku ganti. Karena apa? Masa limit bayar hutangnya bulan itu harus selesai. Dan orang ini dan memang biasanya dipercaya gitu. Bilang, ya kok saya dipercaya, ya bantu semampu kita. Kalau punya nur rozak itu tidak terlalu perhitungan Bu. Ini bantu orang terus gitu. Ya, berarti ini orang sudah dapat, artinya dia sudah punya iman terhadap sifat Allah Maha Razak. Kalau saya nolong dia, kata Nabi, mana kosofis sodaqah min mal, tidak ada orang yang sedekah di dalam hartanya berkurang, kata Rasulullah. Gak ada nolongin orang yang kesusahan karena gara-gara kita nolong kita jadi susah, gak ada, kata Rasulullah. Malah Allah akan mudahkan jalannya. Ketika dia pandai rajin menolong orang, berarti dia sedang membuat magnet keimanan sifat Kenapa Rasulullah bilang tidak ada yang berkurang orang yang menafkahkan, yang membantu. Kalau ibu punya ilmu, saya ngajarin ke ibu. Kemudian saya yakin dengan ilmu ini saya berbagi dengan ibu, ilmu saya bukan berkurang, malah bertambah. Maka makin semangat saya ngajarin ibu-ibu. Kalau punya uang ketika ada yang membutuhkan kita bantu. Masya Allah, saya lihat jamaah Majelis Ta'lim An-Nubala kemarin
orang itu nggak pernah saya lihat hidungnya, mukanya, ibu-ibu juga mungkin ada sebagian yang nggak pernah lihat orangnya, hidungnya, tapi mau membantu dia, berarti ibu sudah dapat nur ar-rozak. Alhamdulillah, aku bilang ketika dapat nur ar-rozak itu sebetulnya kita sedang membangun magnet lebih besar, lebih besar. Itu rezeki berdatangan bu, tak bakalan berkurang. Makin yakin bu? Iya. Di sini semangat bu, bila udah pulang ke rumah jangan sampai lupa. Ya itu. Jadi kebalikannya bu. Jadi kalau ada orang yang kikir dengan hartanya, berarti dia kurang yakin dengan ar-rozak ini. Ada bukan ya? Ada dia mampu tapi kikir. Ada yang punya ilmu gak mau bagi-bagi di masyarakat, gak dibayar. Iya, kalau di kampus di mana dipanggil atau ngajar dia rajin, kenapa? Dapat gaji. Tapi kalau suruh ngisi kajian di masyarakat, agak mau. Kenapa? Gak ada duitnya. Paling duit juga 50 ke 100 ribu gitu ya. Gak ada apa-apanya gitu. Kata dia yang kikir terhadap apa yang dia miliki, atau dia kikir harta, atau ketika ada tetangganya minta bantuan, itu kan bukan urusan saya. Itu berarti orang yang enggak mendapatkan nurul rozak. Orang yang dapat nurul rozak itu mudah bu dalam berbagi apapun, baik tenaganya, baik pikirannya maupun hartanya. Mudah bu. Jadi kalau ada orang yang seperti ini, dia udah dapat nurul rozak. Coba ibu ayo terus. Itu terus sebetulnya itu buat kebaikan kita sendiri kok. Sedang membangun magnet. Jangan mengecilkan magnet bu. Jadi kalau ada orang minta bantuan, orang minta tolong, apalagi sekarang mau kurban Idul Adha, jangan mengecilkan magnet bu. Coba berikan persembahan itu kepada Allah yang terbaik. Ibu, kalau ibu lihat orang Bali itu kan Hindu ya. Orang-orang Hindu itu kan biasa bawa ini ditulis ini. Kemudian dia datang ke pura ya. Kalau kita kan persembahannya bukan model kayak gitu ya. Ini hanya pemisalan supaya kita analogi, supaya kita lebih mudah memahami. Ketika mereka datang ke pura atau orang Buddha lah, mereka bawa persembahan kan yang terbaik dikasihkan untuk orang-orang Buddhanya yang menjadi mengelola itunya, puranya gitu. Biasanya mereka itu mempersembahkan makanan yang terbaik, penghasilan pertanian yang terbaik, gaji yang terbaik diberikan kepada dalam hal-hal waktu tertentu gitu. Nah sebetulnya di Idul Kurban ini Allah sedang meminta kepada kita, berikan harta yang terbaik kamu untukku, kata Allah. Nanti akan aku ganti yang terbaik buat kamu. Kan tadi udah dijelaskan sama Abu Tuti ya. Diminta Nabi Ismail itu harta terbaik kan Nabi Ismail itu bu. Ditunggu-tunggu 83 tahun. Baru lahir itu Nabi Ismail. Setelah lahir suruh dipotong sama Allah. Artinya apa? Allah tidak menginginkan di dalam hati Nabi Ibrahim ada kecintaan sedikit pun terhadap makhluk. Waktu itu Nabi Ibrahim cinta banget bu. Dia sendiri senyum-senyum lihat anaknya ganteng, soleh, pinter, segala macam lah. Sempurna ini anaknya ini, Nabi Ismail ini. Nah dia lupa sama Allah. Padahal apanya sedikit bu. Ya kalau dibanding kita gak ada apa-apanya, kita malah lupa terus gitu ya. Lupanya sedikit sama Allah. Malah banyak syukurnya dia. Tapi Allah cemburu kepada Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim ini akan diabadikan sampai di yaumil kiamah namanya. Beserta Rasul kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam apa diabadikannya? Tahiyat, ya tahiyat tasyahud. Supaya hilang rasa cinta terhadap dunianya, suruh dipotong rasa cinta terhadap dunianya tadi. Allah bukan nyuruh memotong anaknya sebetulnya bu. Itu tuh pemisalan saja. Maka diganti dengan kambing. Kambing kan gak seberapa kata Nabi Ibrahim. Ya Allah, alhamdulillah. Udah gitu dikasih lagi dombanya juga kan. Dipotonglah itu. Artinya apa? Persembahkan kita kepada Allah, bahwa persembahanmu di bulan Idul Adha ini berikan persembahan yang terbaik, yang bisa sapi, yang bisa kambing.
Kalau sapi bareng-bareng mungkin ya. Ada yang bisa sapi satu? Alhamdulillah, dari sebelah sini kayaknya. Tapi saya nggak nyebutin nama. Saya bisanya cuma 1 jiwa Bu Pila atau 2 jiwa. Alhamdulillah. Saya bisanya bukan sapi Bu Pila, tapi uang. Karena sapi harganya mahal, 1 jiwa 3 juta. Saya bisanya 500.000. Berikan persembahan yang terbaik Ibu. Nanti Allah akan membuat magnet yang lebih besar lagi dari keyakinan kita itu tadi kepada Allah. Akan berdatangan Bu. Jadi ini momen yang terbaik di bulan Idul Adha ini, di mana saja ibu mau berkurbannya, tidak harus di sini, ya. Tapi berikan persembahan yang terbaik di bulan ini untuk Allah. Di bulan Idul Adha. Dari saya cukup sekian. Semoga ibu-ibu yang ada di sini semuanya ya Allah, mudah-mudahan kita mendapatkan nurul razak. Ya, yaitu keyakinan kepada Allah yang tinggi tentang Allah itu maha pemberi rizki. Maka berikanlah, berjuanglah, berjihadlah untuk selalu membantu sesama kita, menjadi sebab rizki buat sahabat-sahabat, tetangga, orang-orang di muka bumi ini. Menjadi sebab, jangan hanya kita doang Ibu. Jangan puas hanya saya, keluarga, jangan. Minta sama Allah. Kalau Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan begini, ya Allah, doanya Ibu, jadikan aku menjadi sebab rizki Engkau kepada makhlukmu. Jadi kalau orang ada yang butuh duit Bu, sama dia bantu. Berapapun itu. Ada orang punya hutang, berapa hutang dia bantu. Ada orang punya kebutuhan, dia bantu. Belum lagi dia ajarkan ilmunya. Dia kan wali Allah ya Bu ya. Ada yang pernah dengar itu Abdul Qadir Jailani? Saya sangat berkesan sekali ketika saya kelas 4 SD ngaji. Diterangkan sama guru cerita kisah Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau ini seorang ulama yang kaya raya. Nah, kan ulama itu macam-macam Bu ya. Ada yang miskin, ada yang biasa. Dia termasuk ulama yang kaya raya. Kenapa? Doanya aja begitu Bu tiap hari. Ya Allah, jadikan saya sebab untuk membagikan rizki kepada hamba-hambamu. Ya Allah, kabulkan doanya. Benar jadi orang kaya Bu. Makanannya enak dan sebagainya. Si santri pernah cemburu dengan Abdul Qadir Al-Jailani. Ya Syekh, engkau ini kan wali Allah, engkau terkenal sangat bijak, dermawan dan sebagainya. Kenapa santrinya makannya anak biasa-biasa aja? Santrinya mah makannya biasa Bu. Memang di mana-mana kalau santri kan biasa Bu. Kecuali ya pesantren yang mahal kita bayar mahal ya. Ini enggak yang biasa gitu, pesantren yang biasa. Dia makannya tahu tempe contohnya si santrinya. Abdul Qadir Jailani makannya panggang ini, panggang itu segala macam. Kata Abdul Qadir Jailani, kamu belum waktunya. Masa emang kalau udah pada waktunya bisa? Kalau kamu sudah makrifat kepada Allah, apapun yang kamu mau bisa. Oh berarti saya sudah makrifat kepada Allah. Iya, kata dia. Coba saya itu kan tulang-tulang bekas makan tadi katanya. Bisa enggak saya minta sama Allah itu jadi daging lagi, jadi ayam yang utuh lagi, ayam bakar gitu. Kemudian kata saya bisa. Kemudian dia bermunajat kepada Allah, jadi itu ayam bakar lagi utuh. Di situ santrinya bersujud. Ya Allah, berarti emang saya belum sampai ilmunya ke situ. Tapi Abdul Qadir Jailani sudah sampai ilmunya ke waliyullah. Ya. Ini inspirasi, motivasi kepada kita Bu. Kalau kita yakin kepada Allah, permintaan kita apapun kita akan Allah cukupkan. Karena Ar-Razzaq ini menurut Al-Ghazali adalah Allah memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan. Yang kita butuhkan ya Bu ya, bukan yang kita. Beda nggak Bu butuh dengan ingin? Bedanya apa? Nah, betul. Keinginan itu sifatnya luas dan belum tentu kita butuh. Saya pengennya berapa tingkat Bu kalau rumah? 4. Yang dipakai? Nah, berarti yang kita butuhkan 1 tingkat aja Bu. Nggak usah minta 5 tingkat. Nah itu kalau butuh itulah.
Dari saya cukup sekian, mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan di hati ibu semua, yang mungkin menyinggung perasaan ibu semua. Tapi saya bolehlah sekali-kali untuk membuka tanya jawab ya Bu ya, jangan hanya saya aja yang ngomong. Coba sekarang mungkin ada ibu yang mau bertanya atau ingin menambah atau menanggapi. Silakan Bu, sebelum saya tutup. Kalau nggak ada yang bertanya berarti sudah paham? Iya, berarti. Ibu, hutang ada jangka waktunya nggak? Ada, ya. Hutang ada jangka waktu. Kalau kurban, kalau udah lewat bisa nggak Bu? Nggak bisa. Ya. Kalau catatan ya Bu ya, kita insya Allah bisa menyicil hutang tersebut. Dengan keyakinan kita bisa tahu bahwa kita bisa nyicil hutang tersebut. Maka dahulukan hutang. Kalau kita tidak bisa menyicil, kita tahu kondisi ekonomi kita, tapi kita tahu bahwa dengan kalau saya berkurban, saya masih bisa nyicil, maka lakukan berkurban walaupun hutang itu belum lunas, gitu. Dan satu Bu, minta pertolongan Allah. Ya Allah, saya ingin berkurban ya Allah, tapi saya juga masih punya hutang. Insya Allah dimudahkan Bu, berkurbannya bisa, hutangnya bisa lunas. Ibu pernah dengar ada seorang pemulung yang tukang ngumpulin aqua, botol-botol bekas. Seorang nenek-nenek bisa beli satu sapi. Ibu tukang mengutin botol nggak Bu? Usahanya lebih bagus daripada si nenek tadi. Bisa nggak Ibu kurban satu sapi? Kalau ada kemauan, kalau ada keyakinan, kalau Ibu punya nur rozak, itu bisa sebetulnya satu sapi, ya minimal satu jiwa lah ya. Itu juga nyentil diri saya. Nah, bisa itu nyontohin si nenek tadi. Masya Allah, itu ya berarti kita tahu di mana letak kemampuan kita. Kalau kita punya usaha, insya Allah bisa untuk menutupi hutang itu ya. Kecuali emang ya yang serabutan ya. Kadang bulan ini dapat kerja, dapat bulan depan. Tapi kalau ada keyakinan pasti bisa Bu. Bisa Bu. Kalau ada keyakinan. Jadi tumbuhkan aja dulu keyakinan, insya Allah Allah mudah. Ada yang mau lagi? Ya, ya. Kalau nggak gitu, semuanya kan itu arisan tuh. Ya. Kan dapat arisannya, tapi uang arisannya itu bisa Bu. Kita dari arisan ya nyicil gitu. Nyicil ada yang di depan, ada yang di belakang. Kalau nyicil di depan itu uang cash. Tapi kalau nyicil di belakang berarti kita ngutang, gitu kan? Nah, ini ada dua nih versinya. Kalau yang cash mah nggak usah dibicarain. Ini bagaimana kalau ngutang? Kembali seperti orang punya hutang tadi. Saya punya pekerjaan, saya punya usaha, suami usaha saya juga bantu. Atau suami aja deh yang usaha. Saya mau berkurban. Tapi gimana ya, uang cash belum ada bulan ini. Sedangkan Idul Adha pasti berlalu, tidak bisa lagi kalau nanti tiba-tiba dalam pertengahan tahun kita punya duit pengen kurban, ya udah lewat. Boleh kita berhutang, boleh. Nah, seperti sekarang lagi booming orang pergi haji ngutang di Pegadaian, di bank. Nanti pulang haji kita nyicil setiap bulan berapa? Ada yang 250.000, ada yang 500.000, sesuai kemampuan kita. Tapi kita bisa berangkat haji. Itu haji yang besar, apalagi ini kurban. Boleh, selama kita yakin bisa bayar. Kalau usaha pasti bisa bayar lah. Saya mau bayar sebulan 200, 3 juta jadi berapa? Berapa tahun Bu? Berarti 2.400.000.
nggak nyampe 1,5 tahun ya. Itu kalau 200.000. Kalau kita bayar 500, 300, 500, paling 5 bulan selesai, 6 bulan. 6 bulan selesai. Yang penting ada kemauan, pasti ada jalan. Boleh Bu. Apalagi yang punya gaji tetap ya. Setiap gajian diambil, Insya Allah. Ya. Ya. Kebutuhannya ini urgent gak Bu? Urgent itu sangat penting, anak sakit atau saudara kita butuh pengobatan, saya mau berkorban nih. Kalau saya nggak bantu, dia bakal fatal, nggak tertolong ke rumah sakit meninggal. Maka utamakan itu. Kalau itu fatal Bu, kebutuhannya. Tapi kalau kebutuhannya nggak fatal nih, anak kita 3 bulan lagi mau bayar semester. Ini masih ada uang nih, 3 bulan lagi kan masih bisa ngumpulin. Nah, berarti persembahkan dulu untuk Allah. Nanti akan Allah mudahkan ya Bu. Kecuali besok harus bayar semester, cuma ada uang ini-ininya. Cuma ada uang ini-ininya, nggak ada uang lain lagi. Maka dahulukan yang kebutuhan pada waktu itu. Kecuali kebutuhannya itu masih bisa dipending, maka keluarkan berkurban dulu. Dan berkurban itu kalau kolektif enak Bu. Ibu punya pahala berkurban walaupun tidak 1 jiwa 3 juta enggak. Ibu bisanya 200.000, bisanya 100.000. Keluarkan aja. Itu sama pahalanya ketika kita mempersembahkan diri kita di hadapan Allah. Gitu. Kalau tidak ada, saya tutup aja deh dengan Ibu. Terima kasih sebelumnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.